Tanggal 21 Mei 2024 hari terakhir bayarnya, dan ibuku masih bingung mbak, kalau nggak dibayar motor bakal diambil. Di situ saya udah pasrah banget mbak, saya ikhlas kalaupun nanti motor bakal diambil. Sedih mbak rasanya. Tapi pas malam hari tanggal 20 Mei tiba-tiba ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Lanjut, aku akan bacain ya testimoninya. Nah, ini dari Mbak F di Mbak F di mana ya? Di Kalimantan Barat. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya F. Saya asal dari Kalimantan Barat Mbak Mel. Halo Mbak F, salam kenal ya. Ini udah testimoni kedua. Oh, udah kenal berarti ya. Berarti halo Mbak F, apa kabar? Ya ampun. Yang ke satu belum Mbak baca. Oh, belum dibaca. Berarti salam kenal lagi. Ya ampun, gimana sih dari tadi kagak kelar-kelar ya. Langsung. Jadi Mbak Mel, mohon maaf ya, tapi ya yang pertama belum dibaca. Aduh, aku kalau mau nyari lagi entah di mana nanti Mbaknya coba kamu apa ya, kamu chat aku, kamu email aku, maksudnya di email ulang ya, soalnya ketumpuk sampai bawah, di email ulang ya, dikirim lagi ya yang email yang pertamanya ya Mbak ya. Oke, lanjut. Jadi Mbak Mel, udah beberapa hari ini kami lagi masa sulit banget, tapi masih bersyukur masih punya beras buat makan, alhamdulillah. Nah, udah masuk bulan Mei nih. Kami mulai khawatir Mbak Mel, terutama ibu saya, soalnya ada tagihan dari sales motor Mbak Mel, nagih uang kredit tagihan 1,6. Kami pusing banget dapat uang itu dari mana, apalagi ayah saya yang lagi di Malaysia nggak ada kabar. Saya terus tuh Mbak Mel sholawatan, saya juga bingung mau sholawat yang mana. Tapi tiba-tiba lewat postingan tentang sholawat adrik nih, jadi saya coba baca deh, meskipun nggak bisa sampai 1000 kali sekali duduk, dan sholawat Jibrilnya 1000 kali. Saya tetap usaha buat sholawat Mbak. Dan Mbak, kami udah 2 kali ditagih sama salesnya untuk dapat sales yang baik, yang nggak kasar. Dan tanggal 21 Mei 2024 hari terakhir bayarnya, dan ibuku masih bingung mbak, kalau nggak dibayar motor bakal diambil. Di situ saya udah pasrah banget mbak, saya ikhlas kalaupun nanti motor bakal diambil. Sedih mbak rasanya. Tapi pas malam hari tanggal 20 Mei tiba-tiba dapat pinjaman uang 1 juta dari bos, dan kami seneng banget karena masih kurang uangnya. Kami chat salesnya untuk dikasih keringanan, dan alhamdulillah Mbak Mel, kami dikasih keringanan dari yang 1,6 jadi 1,3. Alhamdulillah malam ini juga kami bisa bayar. Senangnya saya rasanya pengen nangis. Akhirnya kelar juga. Sekarang tinggal nunggu uang buat bayar cicilan bank Mbak Mel 1,3. Doain ya Mbak Mel, ayah dan ibu saya bisa lunasin semua amanahnya, dan doain saya lulus dan makin rajin ya Mbak sholawatannya, amin. Posisi saya sebagai anak ya, maaf kepanjangan Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mbak F, kamu hebat.
Seorang anak yang udah mikirin kesusahan orang tuanya, yang prihatin ya Mbak ya. Semangat belajarnya, kalau bisa nggak usah mikirin pacaran-pacaran dulu, fokus belajar, fokus untuk nyenengin orang tua. Karena kalau udah urusan pacaran nanti jadi males belajarnya ya. Semangat, kamu terus salawat apa aja yang kamu mampu. Kamu mampunya Jibril atau Adriti, udah itu aja kamu baca sambil aktivitas aja. Kalau baca sekali duduk kan mungkin banyak kesibukan. Nah sekali duduknya itu pas kamu lagi ini aja, lagi ada waktu, atau setiap habis sholat itu dipaksain ya salawat Jibril minimal 100 kali. Tapi kalau misalnya sambil aktivitas kudu wajib banget baca ya. Baca kalau bisa dibiasain, nanti lama-lama kamu bisa dari 1000 Jibril, 2000, 3000, 5000, wah Masya Allah. Ntar lulus sekolah atau lulus kuliah, lulus sekolah, Masya Allah itu kerjaan udah ngantri, kagak usah pakai ngelamar lagi, ada aja jalannya buat kerja. Percaya nggak? Ya jangan percaya, percayanya sama Allah ya. Tapi insya Allah itu yang bakal kejadian sama kamu kalau kamu tetap istiqomah sholawatan. Gak semua loh anak muda ya mau bersolawat, jarang-jarang loh. Bisa kehitung deh anak-anak muda yang udah sadar akan ibadah, sadar buat sholat. Makanya walaupun mungkin kehidupan kamu tidak seberuntung teman-teman kamu yang hidupnya enak, gak perlu mikirin kesusahan orang tua, cukup dengan mikirin belajar gimana caranya dapat nilai yang bagus, semua udah terjamin, makanan udah terjamin ya, nggak ikut-ikutan pusing mikirin kesusahan orang tua. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena dengan ujian hidup ini kamu jadi kenal sholawat. Itu udah teman-teman, kita kenal sholawat, kita susah hidupnya nih, tapi kita kenal sholawat, kita mau sholawatan dengan keadaan yang kita hidupnya enak, hidupnya baik-baik aja, kita banyak hartanya, kita banyak uangnya, kita mau makan apa aja bisa. Tapi kita nggak kenal sholawat. Lebih baik kita pilih yang walaupun susah tapi kenal sholawat. Seberapa sih harta dunia? Ya nggak sih? Nggak bisa maksudnya nggak bisa membuat kita, menjamin kita selamat. Walaupun ya hidup di dunia butuh uang pasti. Ini kan ada pilihan antara lebih baik kenal salawat atau tidak, ya kan? Yang namanya kita hidup selalu tuh ngalir dosa aja kita lakuin. Ada aja perbuatan yang bikin kita berdosa. Dengan salawat insya Allah dosa-dosa kita dihapus sama Allah. Otomatis tuh sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 3 salawat Jibril barusan terhapus 30 dosa. Dosa kita sebanyak apa sih? Banyak banget, saking banyak sampai kagak kehitung. Ya, udah kayak ngitung air di lautan udah kagak kehitung kan, sebanyak apa coba, ya nggak sih? Tapi kalau kita jadi ada di posisi kita jadi orang kaya, kita hidupnya enak, berkelimpahan rezeki dan segala macem, tapi kita nggak kenal salawat. Pas kita ada ujian, belum tentu kita bisa ngejalaninnya teman-teman. Rugi banget. Kalau kita kenal salawat, insya Allah kita bisa dekat sama Rasulullah nanti di hari kiamat, di hari perhitungan ya. Di sana nanti di akhirat, insya Allah kita bisa dekat sama Rasulullah. Kita dikenal nih karena kita nih rajin salawat waktu di dunia. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit ya Rasulullah tolongin, insya Allah dikenal. Lah yang enak-enak hidupnya nggak kenal salawat, ya mudah-mudahan kalau yang enak hidupnya kenal salawat ya. Tapi kalau yang nggak kenal salawat, waduh, yang baca salawat aja belum tentu ada yang kita di barisan paling depan, belum tentu ya. Sahabat Rasulullah itu salawatnya udah seberapa banyak, ratusan ribu sehari ya nggak sih? Apalagi kita ya paling kita ribuan, puluh ribuan juga kadang-kadang doang ya nggak? Apalagi yang nggak sholawatan, yang sholawatnya cuman ketika sholat doang, makanya rugi banget. Bersyukur siapapun teman-teman yang keadaannya tidak seberuntung teman-temannya, bersyukur karena kalian kenal sholawat. Karena itulah kunci sukses hidup dunia dan akhirat. Lanjut, aku akan bacain testimoni berikutnya ya. Ini dari Mbak Susan di Jakarta. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Aku Susan dari Jakarta. Halo Mbak Susan, salam kenal ya. Ini dikit aja dari Mbak Susan. Mau share keajaiban sholawat. Aku udah ikutin Kak Mel sholawatan sejak 2021. Dulu aku nganggur Kak. Aku kencengin sholawat Jibril, duha, tahajud, dan baca Quran. Karena aku pengen kerja lagi. Alhamdulillah di tahun 2022 abis lebaran aku keterima kerja. Dan sampai sekarang aku masih sholawatan karena banyak keinginan aku. Salah satunya pengen beli motor baru, tapi aku maunya cash.
Karena aku udah gak mau riba lagi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera kabulin doa aku, amin. Makasih Kak Mel buat konten-kontennya. Semoga mendapat balasan dari Allah karena udah ngajakin orang banyak buat salawatan. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Sama-sama Mbak Susan, Masya Allah. Mbak Susan ini waktu nganggur 2021 bulan apa ya, 2021, pokoknya dari 2021 udah baca sholawat, baca sholawat Jibril, kemudian duha, tahajud, baca Quran, itu pokoknya dijalanin ya di tahun 2021. Dan Masya Allah di 2022 Mbak Susan dapat pekerjaan dan sampai sekarang udah 2024 masih sholawatan. Masya Allah, Mbak Susan lagi kepengen punya motor, kita aminkan ya teman-teman. Ya Allah, semoga Mbak Susan bisa segera punya motor cash, motor baru cash, amin. Mbak Susan kencengin salawatnya. Mau dapetnya cepat apa lama? Kalau mau cepet, bacanya salawatnya yang banyak. Salawatnya mau yang mana? Salawat yang singkat, salawat Jibril apa salawat munjiat? Kalau salawat Jibril bacanya 15.000, 20.000 kalau mau cepet. Kalau kamu baca salawat munjiat bacanya 500 sampai 1.000 setiap hari. Cobain deh. Ya, itu bukan sebuah patokan ya. Oh, jadi baca salawat dengan jumlah sekian untuk dapat sekian. Enggak, itu hanya minimal. Minimal sekian. Itu hanya sebagai penyemangat kita. Karena semakin banyak kita baca salawat, semakin cepat terkabul doa kita. Dan itu berdasarkan pengalaman aku, pengalaman teman-teman ya. Tapi ingat, tidak ada patokan. Kalau kalian misalnya targetin diri baca 1.000 salawat munjiat, tiba-tiba kelebihan nih hari ini jadi 1.100, ya nggak apa-apa. Makin banyak makin bagus. Tapi kalau kurang dari 1.000 boleh nggak? Ya bebas, terserah, nggak ada yang marahin. Ya, intinya target-target yang kita buat hanya sebagai penyemangat kita. Kita kalau nggak pakai target, hidup nggak pakai target, itu kita bawaannya santai. Contoh, waktu aku belajar, waktu SMP, aku belajar tidak pakai target. Aku ya belajar aja. Aku nilainya biasa aja, teman-teman, nggak dapat ranking, biasa aja. Tapi ketika aku pakai target, aku target ini, aku mau nilai matematika aku 100, aku mau nilai pelajaran biologi aku 100 gitu loh. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya untuk mendapatkan nilai 100? Oh, berarti aku harus belajar sehari sekian menit. Oh, berarti aku harus buka buku setiap hari sekian menit. Di jam sekian aku mau ngerjain ini. Itu aku bikin tuh. Nah, setelah aku bikin semuanya, aku buat, kemudian aku terapkan, aku jalanin sesuai target aku. Setelah bikin target kan bikin ininya ya, bikin polanya mesti gimana, gitu kan ya. Akhirnya dapat nilai sesuai target aku. Ketika aku mentarget nilai 100, aku belajar, berupaya, berusaha untuk mendapat nilai 100. Usahanya beda tuh. Usaha dengan target nilai 100. Ketika aku beruntung, aku dapat 100. Tapi ketika aku apes, nggak beruntung gitu ya, paling jelek nilainya 70. Tapi ketika aku belajar tidak dengan target, ya aku biasa aja ya. Pokoknya yang penting aku naik kelas, nggak harus dapat ranking, nggak harus dapat nilai bagus pada saat itu. Biasa-biasa aja, belum mengenal ilmu target-targetan nih. Aku diajarin sama ibu guru aku ya. Aku namanya Bu Ros siapa gitu ya. Tapi orang non muslim ya. Beliau ini guru seni waktu itu di SMP. Nah, kemudian aku belajar. Kemudian pada saat itu sebelum aku mengenal ilmu ini, aku belajar tidak dengan target. Dan apa yang terjadi? Ya biasa aja. Ya belajar ya biasa aja gitu loh. Ketika aku beruntung, aku dapat 70. Tapi ketika aku apes, jelek-jeleknya nilai aku bisa dapat 50, teman-teman. Begitu juga dengan target kita nih. Kita pengen apa? Mbaknya pengen apa? Mbak Susan tadi kepengen motor. Motornya yang mana? Gitu kan ya. Kemudian untuk pengen dapat motor ini cepet atau lama? Kalau mau dapat cepet, baca salawatnya kira-kira berapa nih? Oh, aku maunya salawat Jibril aja 25.000 misalnya. Berarti kerjakan 25.000. Kemudian buat polanya. Bagaimana nih untuk mencapai 25.000 sehari? Oh, berarti aku harus duduk, sekali duduk 5.000 setiap habis sholat. Wah, nggak sanggup, aku kerja. Berarti dibikin gimana nih? Oh, berarti setiap 1 jam sekali harus baca 2.000 salawat Jibril sambil kerja. Sallallahu alaihi wasallam sambil kerja. Seperti itu teman-teman. Berarti kan 10 jam udah 20.000 tuh. Iya gak sih?
Kita buat sedemikian rupa, kita bikin target, kita bikin tujuan, targetnya sholawatnya berapa, kita bikin polanya lagi mesti bagaimana, apa yang kita mesti lakukan step by stepnya, dan insya Allah tercapai. Tuh, bisa nggak teman-teman? Ya, tapi tetap selain kita istiqomah sholawatan, benerin sholat, ya kita juga mesti berprasangka baik sama Allah. Kita mesti introspeksi diri supaya kita nggak bangga sama diri kita, sama sholawatan kita, sama ibadah-ibadah kita yang tidak seberapa. Ya, nggak seberapa. Kita mau baca sehari 100.000 sholawat pun nggak seberapa sama dosa-dosa yang udah kita perbuat dari mulai kita balik sampai sekarang. Tuh, sampai kita sendiri mungkin udah lupa sama dosa-dosa kita sendiri. Kalau sama amal mungkin kita ingat, ya kebaikan diri diingat, tapi sama dosa lupa. Allah yang ingat, Allah yang tahu, udah tercatat semuanya. Makanya jangan merasa bangga banget merasa bangga udah sholawatan, udah sholat tahajud, sholat duha dan lain-lain, jangan. Karena itu tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan dulu sebelum kita deketin Allah, ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak F dan juga Mbak Susan lancar terus rezekinya, segera diijabah doa-doanya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya lancar, doa-doanya segera diijabah ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.